Kembali di Anyi Sore, pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah rumah makan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dalam rekaman video amatir milik warga, sebuah rumah makan ayam goreng yang berada di kawasan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ludes terbakar pada Kamis pagi. Hembusan angin yang kencang membuat kobaran api menyambar ke beberapa kabel yang berada di sekitar lokasi hingga mengeluarkan percikan api. Belum diketahui penyebab kebakaran ini terjadi. Namun api yang berasal dari dalam warung makan berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran usai menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas pun telah melakukan pendinginan di lokasi kebakaran untuk mengantisipasi api yang kembali merambat ke bangunan lainnya. Cuman kejadiannya itu kebakaran motifnya karena dari kompor ataupun listrik, kami juga belum dapat informasi. Pak, ini yang terbakar warung apa, Pak? Warung ayam geprek. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Verdi Sambo dan antek-anteknya akan menjalani persidangan setelah Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara P21 atau lengkap. Barang bukti dan para tersangka akan diserahkan ke Kejaksaan pekan depan. Berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, berkas perkara dalam kasus penghalangan penyidikan dengan penerapan pasal Undang-Undang ITE juga telah lengkap. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, total ada 5 tersangka. Sementara dalam kasus penghalangan penyidikan, penyidik menetapkan 7 tersangka. Khusus buat Verdi Sambo yang menjadi tersangka di 2 kasus berbeda, berkas perkaranya akan digabung dalam 1 dakwaan agar efektif. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan formil dan material dari berkas perkara itu. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang dan Harta Benda bahwa persyaratan formil material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP pasal 138, 139, pasal 8 ayat 3 huruf B KUHP. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera disidangkan. Setelah berstatus P21, polisi akan menyerahkan barang bukti dan tersangka ke Kejagung pada Senin 3 Oktober mendatang. Hak kewajiban penyidik akan segera melimpahkan atau tahap 2. Insya Allah untuk rencana pelimpahan tahap 2 akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022. Rencana awal sementara ini ya. Apabila nanti ada perubahan, tentunya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk tempat penyerahannya direncanakan di Bareskrim. Kejaksaan Agung telah membentuk tim yang terdiri dari 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dan 43 JPU untuk kasus penghalangan penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Orang tua almarhum Brigadir Joshua bersama kekasih Joshua hari ini ke Jakarta setelah Kejaksaan Agung menetapkan berkas perkara kasus pembunuhan Joshua lengkap. Keluarga Joshua siap bersaksi di persidangan. Orang tua dan kekasih almarhum Brigadir Joshua hari ini tiba di Jakarta dan berencana akan mengawal persidangan. Keluarga Brigadir Joshua siap bersaksi di persidangan jika keterangan diperlukan. Tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua juga telah menyiapkan 11 saksi, termasuk bukti elektronik yang dimiliki kekasih Brigadir Joshua, Vera Simanjuntak. Sedangkan ibunda Brigadir Joshua meminta keadilan hukum ditegakkan dalam kasus pembunuhan anaknya. Ya, harapan kami sebagai ibu dan keluarga semua
kita yang ada di sini. Semoga penegak hukum, jaksa maupun hakim, mereka bekerja dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dan setransparan mungkin agar hukum atau pengadilan nanti berjalan dengan seadil-adilnya. Mbak Vera boleh sedikit Mbak Vera? Dan pelaku dihukum sesuai perbuatan mereka dan seberat-beratnya. Hukum pasal 340 akan dijalankan dengan baik. Mbak Vera gimana Mbak? Dari saya, pertama-tama puji Tuhan untuk sampai saat ini sudah sampai P21. Semua itu adalah berkat Tuhan dan orang-orang yang terkait yang membantu, baik penyidik, pengacara, semuanya yang bekerja, kami ucapkan terima kasih. Semoga nanti pengadilan yang akan kita tunggu-tunggu, sidang yang kita tunggu-tunggu bisa berjalan dengan baik dan tersangka yang sudah ditetapkan mendapat hukuman seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Ya, drama kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat memasuki babak baru. Ferdy Sambo dan antek-anteknya akan segera disidang. Melihat track record hebatnya Ferdy Sambo dalam melobi, sejumlah pihak meminta persidangan terus dikawal publik. Kami akan membahasnya bersama Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana serta peneliti Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto. Selamat sore Pak Sumedana dan Pak Bambang. Selamat sore Mas. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Sumedana terlebih dahulu. Tadi keluarga almarhum Brigadir Joshua meminta bahwa sidang harus dijalankan secara transparan. Kemudian mencegah juga jaksa ini bebas intervensi. Nah, tanggapan Anda Pak Sumedana? Tentu ini perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat ya. Tentu jaksa ini harus bersikap profesional dan nanti masyarakat juga berhak untuk memonitor ya pelaksanaan proses persidangan nanti ke depannya. Saya kira sih kita sudah menyiapkan jaksa-jaksa yang sudah diperintahkan langsung oleh pimpinan yang profesional ya. Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan lah sama masyarakat ya. Ya Pak Sumedana, keluarga Brigadir Joshua menyebut bahwa pihaknya memiliki 11 saksi jika dibutuhkan keterangannya di persidangan. Apakah ini bisa diakomodir oleh pihak kejaksaan nantinya? Saksi itu sudah ada dalam berkas perkara ya. Nanti saksi yang dalam berkas perkara lah yang diutamakan ya. Nanti kalau mungkin penuntut umum memerlukan kesaksian di luar daripada berkas perkara ya, mungkin tidak untuk kemungkinan kita juga akan bisa memeriksa di persidangan. Itu tergantung kebutuhan daripada proses pembuktian di persidangan. Baik, Pak Sumedana, yang menarik adalah ada usulan untuk menyadap begitu ponsel dari tim jaksa yang kemarin juga sudah dikatakan akan ditindaklanjuti oleh Jampidum. Nah, tanggapan Anda seperti apa nanti akan berlangsung? Saya kira silakan saja ya, yang teman-teman yang punya kewenangan untuk melakukan suatu penyadapan apapun bentuknya, silakan saja, itu lebih bagus dan lebih terbuka dan lebih transparan. Kita tidak untuk hal-hal yang seperti itu. Silakan aja. Yang jelas pimpinan kejaksaan sudah memerintahkan bahwa tim jaksa ini akan bertindak profesional mungkin dalam proses persidangan ke depannya, karena ini kasus besar dan menyangkut perhatian masyarakat banyak. Baik. Pak Sumedana, setelah nantinya tersangka dan barang bukti diserahkan pada Senin pekan depan ke Kejaksaan, lalu kira-kira kapan persidangan akan segera dimulai? Jadi begini, jadi proses tahap 2 dulu di tanggal 3 itu ya, kita punya waktu 14 hari ke depan setelah tahap 2 untuk membuat surat dakwaan ya. Akan tetapi waktu 14 hari itu tidak harus habis ya, bisa saja dalam waktu 7 hari kita sudah limpahkan ke pengadilan, nanti kita sambil menunggu penetapan waktu sidang dari pengadilan. Biasanya sih tidak lebih dari 3-7 hari sudah ada waktu penetapan hari sidangnya. Kurang lebih pertengahan Oktober ini sudah persidangan sudah mulai digelar. Oke, baik. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, melihat
dari pengalaman track record Verdi Sambo yang beberapa kali melakukan upaya untuk mengintervensi atau merekayasa kasusnya ini, kira-kira kalau dari sisi persidangan nanti apa saja yang harus diwaspadai dan potensi-potensi munculnya intervensi dari mana saja? Kalau di pengadilan tentunya publik tidak bisa melakukan intervensi ya. Memang hanya bisa mengawal saja bagaimana proses itu nanti akan berlangsung. Demikian juga proses pelimpahan setelah P21 ini dari penyidik kepolisian menuju kejaksaan. Setelah P21 kemudian P22 penyerahan bukti dan tersangka kepada kejaksaan, apakah para tersangka ini nanti juga akan yang menjadi sorotan masyarakat, apakah tersangka ini nanti juga ditahan, termasuk Ibu Putri. Ya. Ini yang menjadi sorotan masyarakat saat ini. Ini juga akan membuktikan bagaimana kejaksaan ini lebih bertindak pada prosedural atau lebih memperhatikan asas keadilan di masyarakat. Itu sementara seperti itu, Mas. Ya, Pak Bambang, beberapa barang bukti dalam kasus ini juga sempat dirusak dan hilang. Apakah ini akan menyulitkan prosesnya nanti di persidangan? Bagaimana menurut Anda, Pak? Kalau sampai sejauh ini sudah P21 tentunya kejaksaan yang lebih paham ya, apakah bukti-bukti yang kuat ini sudah ditemukan. Sampai sekarang kan belum disampaikan ke publik. Terkait dengan senjata api itu semua kan belum disampaikan oleh kepolisian. Harapannya memang kejaksaan nanti ketika sebelum melimpahkan ke persidangan ke pengadilan ini juga setelah P22 juga dibuka, diekspos ke publik sehingga masyarakat tidak tanda tanya terus menerus seperti itu. Ya, Pak Sumedana, bagaimana dengan barang bukti yang sempat rusak dan hilang? Apa pengaruhnya kepada proses penuntutan dan pembuktian nantinya? Jadi begini, jadi dalam perkara ini tidak saja dipersangkakan atau didakwakan nanti di dalam proses persidangan itu adalah pasal 338, tapi juga disangkakan pasal 340 dan pasal-pasal obstruction of justice ya. Sudah secara otomatis bahwa pasal pengerusakan barang bukti itu masuk dalam kategori pasal yang tadi saya sampaikan di Undang-Undang ATI itu juga didakwakan oleh penuntut umum. Jadi itu jadi bagian daripada pembuktian. Dan kasus ini sudah P21, artinya sudah layak secara formil dan material untuk siap disidangkan oleh penuntut umum. Oke, Pak Sumedana, tadi yang dikatakan Mas Bambang ini menarik. Pertanyaannya kemudian yang menjadi sorotan masyarakat, apakah nanti hari Senin ketika penyerahan tersangka, apakah Ibu PC juga akan ikut ditahan? Apakah ini juga sudah dipertimbangkan atau sudah dibicarakan oleh internal kejaksaan? Begini, masalah penahanan itu adalah mutlak kewenangan daripada penuntut umum. Ya, nanti penuntut umum yang menentukan apakah nanti yang bersangkutan dilakukan suatu penahanan atau penahanan itu kan ada 3, Mas. Ada penahanan rutan, ada penahanan rumah, ada penahanan kota. Nanti kita lihat ke depannya yang mana yang lebih tepat diterapkan atau mungkin tidak ditahan sebagaimana ada di penyidik. Nanti itu yang paling menentukan adalah teman-teman penuntut umum. Nanti penuntut umum mengajukan nota dinas kepada Kejari setempat, ya Kejari setempat nanti menentukan apakah yang bersangkutan layak atau tidak ditahan secara syarat subjektif dan objektif, seperti itu, Mas. Ya, Pak Sumedana, untuk proses persidangan nanti, apakah akan terbuka 100% dari awal hingga akhir untuk publik? Begini, kita lihat berkas perkaranya. Kalau berkas perkara tersebut mengandung konten atau substansinya ada unsur kesusilaan, biasanya itu bisa ditutup pada saat pemeriksaan unsur kesusilaannya. Tapi kalau clear tidak ada unsur kesusilaannya, semua adalah aksi pembunuhan 338, 340 dan Undang-Undang Obstruction of Justice, saya pikir bisa terbuka. Artinya apa? Artinya bisa semi terbuka dan bisa juga semi tertutup, tergantung dari majelis hakim nanti yang memimpin proses persidangan itu. Oke. Baik, kalau untuk, saya ingin kembali lagi, kalau untuk usulan yang mengatakan bahwa jaksa ini perlu diberikan safe house agar bebas dari intervensi, kemudian juga penyadapan bisa dilakukan, memungkinkan untuk dilakukan pada jaksa yang menangani perkara ini. Jadi nantinya seperti apa, Pak Sumedana? Apakah tadi Anda mengatakan silakan saja, bebas saja, apakah itu memungkinkan untuk dilakukan?
Usulan untuk safe house itu bisa-bisa saja, yaitu usulan cukup bagus. Tapi untuk saat ini kayaknya sih belum memerlukan hal seperti itu. Ya saya pikir penanganan perkara-perkara seperti ini sudah perkara yang biasa ya. Saya pikir usulan itu cukup bagus, ya, masih bisa dipertimbangkan seperti itu, Mas. Ya, Pak Bambang, bagaimana tanggapan Anda terkait usulan penyadapan jaksa yang menangani perkara ini? Ya, yang menjadi problem saat ini terkait penegakan hukum ini kan soal integritas. Kita percaya bahwa kejaksaan ini, kawan-kawan di kejaksaan ini memiliki integritas yang tinggi. Makanya yang terpenting adalah pembuktian bagaimana proses ini benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan dan memenuhi asas keadilan masyarakat. Gitu. Kalau sekedar memenuhi prosedural, asas hukum saja dan tidak keluar menjauhi keadilan masyarakat, tentunya ini akan menjadi presiden yang buruk bagi penegakan hukum di negara kita seperti itu. Oke, Mas Bambang, tapi Anda melihatnya apakah memang potensi intervensi ini mungkin saja terjadi terhadap para jaksa yang menangani perkara ini? Bisa saja terjadi ya. Kalau kita melihat selama ini terkait dengan penegakan hukum di negara kita, bukan hanya di kepolisian saja, di kejaksaan, mungkin juga di kehakiman, ini seringkali terjadi dan memang semuanya harus dikawal dan masyarakat memang sampai saat ini hanya terbatas mengawasi dan memberikan tekanan meskipun tidak bisa mengintervensi keputusan-keputusan dalam persidangan. Makanya yang terpenting bagaimana komitmen dari kejaksaan sendiri, terutama dari Jaksa Agung untuk tetap teguh pada komitmen menjaga integritas itu. Seperti itu. Ya, Pak Sumedana, bagaimana kejaksaan menjamin bahwa para jaksa yang menangani perkara ini akan bebas dari intervensi? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kami tetap profesional dan berintegritas. Tentu karena ini perkara yang sangat menarik perhatian masyarakat dan masyarakat akan mengawasi secara penuh, tidak hanya jaksa, hakim juga diawasi. Saya pikir sih tidak ada alasan lain untuk tidak profesional ya, dan untuk tidak berintegritas. Saya yakini bahwa orang-orang yang dipilih sudah cukup profesional dan terbiasa menangani perkara-perkara yang besar di kejaksaan. Oke, terakhir Pak Sumedana, bocorannya sedikit, nanti hari Senin kan akan diserahkan tersangka dan juga barang bukti tingkat kedua. Nanti akan seperti apa itu? Jadi penyerahan tahap 2 itu adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Ya, tadi dari di depan saya jelaskan bahwa yang diserahkan itu nanti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, sebagaimana lukus tindak pidana terjadi ya. Nanti mungkin ada pemeriksaan sebentar, setelah itu akan dilakukan penahanan kembali kalau itu diperlukan. Nanti ditentukan penahanan yang paling mudah dijangkau pada saat proses persidangan ya, dan yang tentunya yang paling aman bagi penegakan hukum, proses penegakan hukum ini yang lagi akan berjalan di persidangan seperti itu, Mas. Ya, Pak Bambang, terakhir ini 2 berkas perkara digabung, pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan. Apakah menurut Anda ini akan berpengaruh terhadap jalannya persidangan, bahkan terhadap hukuman nantinya? Dengan 2 berkas obstruction of justice dan berkas pembunuhan ini dijadikan satu, ini tentunya akan mempermudah proses di persidangan nanti. Hanya saja memang karena ini saling terkait dengan obstruction of justice-nya ini kan masih panjang dan butuh proses juga. Tentunya dengan apa yang disampaikan oleh kejaksaan tadi bahwa berkas-berkas obstruction of justice pun sudah B21, artinya bukti-bukti dan saksi-saksi terkait obstruction of justice ini sudah lengkap, dan harapannya memang terkait dengan obstruction of justice ini juga akan semakin memperkuat pentersangkaan 340 dan 338 itu. Harapannya memang tidak akan jauh berbeda dengan asumsi-asumsi masyarakat selama ini bahwa vonis ke depan akan vonis terberat itu akan terjadi seperti itu. Baik, itu harapan kita bersama dan kita pastinya harus mengawal terus bagaimana jalannya persidangan seperti tadi dikatakan oleh Pak Sumedana. Terima kasih Pak Ketut Sumedana sudah bergabung sama kami. Mas Bambang juga terima kasih atas waktunya sudah bergabung sama kami di Anju Sore. Selamat sore.
Pemirsa, dua mantan pegawai KPK Febri Diansah dan Rasa Mala Aritonang bergabung dengan tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan istrinya. Sejumlah rekan dan pegiat hukum mengaku kecewa dengan keputusan tersebut. Salah satunya mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang meminta Febri dan Rasa Mala untuk mundur dari tim kuasa hukum Sambo dan istri. Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah kini menjadi pengacara istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Selain Febri, mantan pegawai KPK lainnya, Rasa Mala Aritonang, juga bergabung dengan kantor hukum Arman Hanis untuk menjadi pengacara Ferdi Sambo. Febri menyatakan ia dan Rasa Mala sudah bertemu langsung dengan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Keduanya menegaskan akan mendampingi perkara ini secara objektif. Menurut Febri, dalam pertemuan tersebut Ferdi Sambo juga mengakui perbuatannya. Saya dan Rasa Mala juga bertemu secara langsung dengan Bapak Ferdi Sambo dalam kunjungan ke tahanan di Makobrimob bersama tim kuasa hukum. Pada saat pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa kami bersedia memberikan pendampingan hukum secara objektif. Pendampingan hukum secara objektif adalah apa yang kami sampaikan secara langsung pada Bu Putri dan juga kami sampaikan kepada Pak Ferdi Sambo dan juga menjadi komitmen kami di tim kuasa hukum ini. Saat itu Pak Ferdi Sambo menyanggupi dan bahkan menegaskan bahwa ia mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya. Keputusan Febri dan Rasa Mala bergabung dengan tim kuasa hukum Sambo dan istri disayangkan sejumlah pihak. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengaku kaget dan kecewa atas keputusan kedua rekannya itu. Melalui akun Twitternya, Novel menyarankan agar Febri dan Rasa Mala mundur. Ia menilai Brigadir J sebagai korban yang wajib dibela. Saran serupa disuarakan sesama mantan pegawai KPK Yudi Purnomo. Meski mengaku menghormati keputusan Febri dan Rasa Mala, namun Yudi berharap keduanya mau mendengar suara publik dan mundur menjadi penasihat hukum para tersangka pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur mengingatkan Febri bahwa sesuai Undang-Undang Advokat, seorang advokat bisa menolak permintaan untuk menjadi kuasa hukum jika bertentangan dengan hati nurani. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.